dan Heroes Family dimanapun ayah bunda berada pada malam hari ini. Kita jumpa lagi ya, walaupun lewat layar di acara luar biasa yang pastinya ngangenin ya. Setiap bulan kita ketemu di acara Heroes Expert Talk ya. Dan perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Saya Esther Kristianingsih, saya dari Tangerang yang malam hari ini akan memimpin acara yang luar biasa ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, boleh dong di chat ya, sembari ngechat dan cek ombak nih, Ayah Bunda di sini boleh menuliskan saat ini Anda dari kota mana, bagaimana situasi kondisinya ya di tempat Anda masing-masing. Sekalian kalau yang sudah punya anak, karena ini materi malam ini kita mau ngobrol tentang parenting, mungkin kebanyakan yang masuk orang tua. Tapi kalau belum punya anak pun nggak apa-apa, karena ilmunya luar biasa sekali ya rekan-rekan ya. Dan masih bisa mengundang ya. Jadi diundang temen-temennya, dicetin, ayo udah mau mulai gitu ya. Di screenshot, dikirimkan supaya nggak ketinggalan sesi kali ini. Ya, boleh. Kak Elsa, thank you sudah respon ya. Yang lain boleh, Bali Papan Cerah. Saat ini di Jawa hujan ya. Katanya hujannya pindah dari Bali digeser ke Jawa katanya gitu. Jadi saya di Tangerang juga dari tadi siang hujan ya. Oh, jadi suasananya tuh syahdu dingin gitu ya. Dan ayah bunda yang saat ini meluangkan waktu, Anda adalah ayah bunda yang luar biasa. Kenapa? Karena malam hari ini, walaupun lewat layar, tapi Hiro sudah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa. Ya, dan di sini saya mau tanya, siapa yang sudah jadi bunda-bunda? Kayaknya kebanyakan yang masuk bunda-bunda, bener nggak sih, Bun? Ada nggak sih bapak-bapaknya? Aduh, saya kok kayak kayak ini ya, bahasanya kayak kayak bahasa yang di medsos gitu ya, bunda-bunda gitu. Mana ini bunda-bunda suaranya Makassar panas ya, Bunda Yeni ya. Aduh, walaupun panas tapi tetap semangat ya. Boleh diundang ya rekan-rekannya yang lain untuk masuk di acara malam hari ini. Kenapa wajib masuk, teman-teman? Karena ya, saat ini saya punya anak dua ya. Dan di sini yang punya anak boleh raise hand atau boleh diketik anaknya berapa, usia berapa. Wah, Bali bersyukur panas ya. Bali beberapa waktu yang lalu sempat hujan terus gitu ya. Boleh diketik ya. Yang bunda-bunda semua, wih, punya dua bocil. Pantas tadi masuk ke pertama ya, kayak saya. Kenapa penting acara malam hari ini? Karena saat ini kita sebagai bunda-bunda gitu ya, mungkin kalau ada bapak-bapaknya juga sebagai ayah dan bunda kali ini, itu banyak banget yang harus kita siapin. Bener nggak sih? Betul nggak? Belum lagi kalau yang misal kita punya kerjaan gitu ya, udah dikejar deadline, siapa yang juga dikejar deadline di kerjaannya gitu kan. Tapi di samping itu kita kan juga punya deadline-deadline ya sama anak-anak kita gitu kan ya. Terus anak-anaknya yang udah sekolah, siapa yang ngerasain drama-drama Korea buat anak-anak yang di sekolah? Maksudnya drama Korea itu bagaimana hektiknya nyiapin mereka belajar, nyiapin mereka menghadapi emosi ketika di sekolah. Habis itu deadline-deadline sekolahnya. Belum lagi mungkin ayah bunda atau bunda-bunda yang tidak bekerja, tapi di rumah itu deadline-nya juga banyak banget. Betul nggak sih? Ya, deadline-nya banyak banget karena kerjaan bunda itu nggak ada habisnya. Kerjaan kita sebagai orang tua itu tidak ada habisnya. Dan tuntutan zaman sekarang tuh jauh 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 lebih tinggi dibanding tuntutan orang tua di zaman kita waktu kecil. Betul nggak? Nah, seringkali ini membuat banyak orang tua itu jadi stres. Kenapa? Ya kekhawatiran. Nah, malam hari ini kita kedatangan satu tamu luar biasa yang akan ngobrol bareng ya sama kita. So, pastikan ya ayah bunda saat ini ambil cemilannya boleh kalau mau sama nyemil. Yang terpenting bawa catatannya karena bakal dikupas tuntas banyak tips-tips luar biasa yang akan di-share
Nah, kalau masih punya saudara, adik, kakak yang masih punya anak, sok ayo langsung disuruh masuk, kirim link Zoom-nya. Ayo kudu masuk malam ini gitu ya. Supaya bisa gak ketinggalan materi yang luar biasa. Dan rekan-rekan, saat ini mungkin ada yang baru pertama kali hadir bingung gitu ya, bahasa saya kok selamat pagi gitu ya. Tapi kita di Heroes ini memang salamnya selamat pagi supaya selalu semangat ya. Dan yang menarik adalah acara ini sudah lebih dari 5 tahun disponsori oleh satu perusahaan besar yang saya ingin kenalkan ya sebentar ya. Supaya kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan dulu ya. Ah, apakah sudah muncul di layar Anda gitu ya. Buat rekan-rekan ayah bunda yang baru pertama kali hadir di acara Heroes Expert Talks atau mungkin baru join di HDI gitu ya. Saya mengucapkan selamat datang di HDI Family dan di Heroes Family gitu ya. Dan 5 tahun ini Heroes Expert Talk boleh ada karena support dan sponsor dari sebuah perusahaan yang namanya HDI atau PT Harmoni Dynamic Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 1986 ya Bunda ya di Singapura dan sampai di Indonesia bergerak di bidang distribusi kesehatan dengan sayapnya itu ada di 5 negara di Asia Tenggara ya. Di Indonesia sendiri kita sudah punya lebih dari 100 kantor cabang dan kita punya 2,7 anggota yang tergabung untuk sama-sama sehat, untuk sama-sama hidup berkualitas dan sama-sama hidup sejahtera. Kalau pengen tahu HDI itu apa, sebenarnya Anda bisa tanya lebih lanjut ke teman-teman yang mengundang Anda. Tapi kita punya satu gedung sebagai kantor pusat kita yang di Indonesia ini ya. Wah, gedung 9 lantai ini ada di Menteng di Jakarta Pusat namanya gedung HDI Hive Menteng. Dan yang luar biasanya tentunya hampir lebih dari 30 tahun HDI membantu jutaan masyarakat di Asia Tenggara karena punya produk-produk yang luar biasa. Berbagai macam sertifikasi dan award dimiliki oleh produk-produk HDI. Bahkan produk-produk kesehatannya sendiri itu sudah ada di dalam buku MIMS ya. Nah, buku apa sih ini MIMS ini? Ini adalah buku yang dipakai sebagai referensi para dokter, apoteker, petugas kesehatan untuk memberikan referensi obat, suplemen yang terbaik bagi pasien. Dan kita ada di situ. Artinya produk-produk HDI sudah diuji secara klinis dan punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh ya. Serta untuk bisnisnya sendiri HDI sudah punya sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional. Wah, ini buat ayah bunda yang mungkin mau cari side hustle, income tambahan, Anda bisa gunakan peluang yang ada di HDI juga. Seperti itu. Itu sekilas dari HDI yang mungkin ayah bunda bisa kenali lebih dalam. Nanti ngobrol-ngobrol selanjutnya boleh ngobrol dengan rekan-rekan yang mengundang ayah bunda semua di acara ini. Tapi tanpa berlama-lama karena malam hari ini sudah hadir seorang narasumber luar biasa ya. Nah, saya panggil dulu nih, Ibu Laura. Hai Ibu Laura. Halo, selamat Nah, pagi. selamat pagi Bu Laura. Beliau adalah ibu dari satu anak gitu ya dan saat ini beliau berdomisili di Denpasar rekan-rekan ya. Bu Laura, Denpasar bagaimana kondisinya? Ya, begitulah, lagi memperbaiki lah ya. Banyak yang kebanjiran kan, Oke. banyak rusak barang-barang. Iya, 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 iya. Dan kalau Anda lihat ya CV-nya Bu Laura ini nggak main-main ya. Jadi memang beliau seorang praktisi di bidang psikologi karena memang beliau sekolahnya juga di Psikologi Universitas Indonesia ya. Keren banget gitu ya. Dan sampai saat ini beliau menjadi trainer, konselor, pembicara, psikologis juga dan jadi volunteer di beberapa sekolah dan community service. Karena memang Bu Laura ini memang tertarik di bidang parenting. Jadi nggak salah ya, Hiro saat ini mengundang Bu Laura untuk membahas banyak sekali hal yang lagi tren gitu ya. Saya pin dulu Bu. Ya, biar bisa sebelahan kita. Nah, ini Bu Laura, anaknya 1 7 tahun ya. Ayo, boleh nih rekan-rekan yang 8 sekarang, udah 8. 8 tahun, udah 8 ya. Aduh cepet banget ya waktu berlalu. Cepet ya? Boleh
Mhm, rekan-rekan, yang nanti ketika kita ngobrol, kita hari ini santai aja ya Bu Laura ya, kita Mhm, ngobrol-ngobrol kali ya. Dan buat betul. rekan-rekan semua mungkin yang ingin tanya-tanya kepada Bu Laura, boleh langsung ketik di kolom chat ya rekan-rekan semua ya. Dan Anda saat ini dimanapun mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetapi kita mau sama-sama ngobrol hal yang berkualitas mengenai parenting nih Bu Laura ya. Nah, tentunya nih sebelum aku tanya-tanya Bu Laura ya, Oke. udah langsung deg-degan ya kayak di sidang ya Bu Laura. Iya, sebelum aku tanya-tanya aku langsung deg-degan. Iya, karena memang ini udah banyak nih pertanyaan saya gitu ya. Baiklah. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sekarang ini tuh apa lebih sulit sebenarnya ya. Sebenarnya banyak kemudahan tetapi tantangannya jauh lebih besar sebenarnya dibandingkan zaman dulu. Lebih keras, bener ya? Karena kemudahan itu jadi kadang-kadang tantangannya jadi nambah. Betul, betul. Nah, dan fenomena ini saking banyaknya kemudahan, sekarang itu tuh justru muncul generasi-generasi kalau yang lagi tren tuh strawberry generation alias generasi yang lembek gitu loh. Generasi yang kayaknya nggak tough deh anak sekarang itu gitu kan. Mhm, Nah, mhm. tentunya kita sebagai orang tua ya Bu Laura kan kepengen ya anak-anak kita itu bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang mereka tetap happy, kalau zaman dulu kan otoriter banget ya, kita dibesarkan di tengah otoritas yang, wah semuanya orang tua tuh yang benar gitu ya. Mhm. Tapi kita pengen anak-anak ini tumbuh dengan happy, baik fisik maupun mentalnya, tetapi mereka juga punya strong mental juga. Nah, ini yang sebenarnya jadi PR ya sebagai kita orang tua. Sebenarnya bisa nggak sih ngajarin anak itu punya mental yang kuat? Tangguh tanpa harus jadi yang model-model kayak orang tua yang diktator gitu ya. Yang nggak semuanya itu pokoknya mama papa yang benar. Nah, kan kalau zaman dulu kita Mhm, takut banget mhm. ya sama orang tua kita benar ya. Nah, tapi kan zaman sekarang anak-anak nggak bisa kayak gitu, Bu. Nah, Beda. itu sebenarnya Iya, bisa udah nggak sih kita itu membesarkan anak-anak dengan mental yang kuat tanpa harus kita jadi galak istilahnya. anak bisa tetap happy gitu ya. Iya, tapi mentalnya kuat. Nah, itu bisa nggak Pokoknya sih mau Bu dari semuanya sisi gitu psikolog? ya. Heeh heeh, bener bener. Bisa nggak kayak gitu tuh, Bu? Memungkinkan nggak sih? Bisa, bisa, bisa. Tapi gini, ya aku tahu sih, pasti setiap orang tua kalau ditanya pasti pengen anaknya bahagia, happy, itu udah pastilah gitu. Kita aja kalau ulang tahun ngucapinnya apa sih? Selamat ulang tahun, semoga bahagia, sehat selalu, ya nggak? Betul 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 Itu betul. kayak jadi apa ya, memang jadi harapan Doa-doa. kan? Doa, doa dan harapan kalau anaknya tuh bahagia gitu. Kita aja ke orang lain ulang tahun kita doakan supaya bahagia gitu. Tapi memang kadang sulit ya nyimbangin apa yang kita bilang terbaik lah gitu ya buat anak, tapi juga tetap mereka bahagia. Mungkin ini ya, terkait bahagia ini nih, yang kita perlu punya mindset yang benar. Nah, Kenapa? jangan-jangan nih ukuran bahagianya yang salah ya, Bu? Karena kalau pada umumnya ya, namanya bahagia itu ya arahnya senang. Jadi nyenengin anak. Benar, Ya apa-apa kan? jadi dikasih buat anak, nggak pengen Karena kan anaknya anaknya sedih. pengennya bahagia. Ya, betul. Jadi Nah, nih, itu tuh aku bener. share ya. Udah kelihatan belum nih sharinganku? Udah Share udah udah sedikit udah dong. aman. Nah, jadi ini nih mindset yang harus ada dulu di kita. Bahwa bukan tugas orang tua untuk menghapus atau segera menghapus semua kesulitan atau ketidakbahagiaan dari kehidupan anak kita, gitu. Karena Itu sering bukan kali ya, kita sebagai orang tua udah berasa hidupnya susah, kita berharap aku akan berusaha supaya anakku jangan susah kayak aku. nah, betul. Itu Akhirnya kita kayak punya tugas anak-anak tuh harus happy dan aku harus mempersiapkan kebahagiaan mereka. Bener nggak sih Bu? Berarti itu nggak benar ya? mmm, niatnya itu benar sih, niatnya kan kita pengen anak kita bahagia, tapi bukan dengan menghapus. Karena gini, kekecewaan itu kan pasti bagian dari kehidupan manusia, nggak mungkin nggak ada, apa ya, nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah kesal, itu tuh mustahil.
Bahkan sebenarnya kalau anak nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah apa ya, nggak pernah kesal, itu tuh ngerugiin mereka. Karena kan gimana ya, our life itu full of challenges ya nggak sih gitu. Jadi tugas kita bukan menghapusnya justru, tapi bantu mereka untuk gimana bisa ngatasinnya. Cuman memang kadang-kadang ya contoh kecil lah misalnya nih ya, apalagi anak yang masih toddler nih, usia-usia prasekolah, masih belum sekolah, pengen beli sesuatu, kita bilang nggak boleh, terus anak nangis-nangis. Akhirnya kita luluh, kasihan, kan nggak pengen anak kita sedih nih. Jadinya kita kasih. Nah, itu kan berarti kita berusaha untuk menghapus langsung kan gitu. Atau Hmm. misalnya udah agak gedean nih, anak kita ikut lomba, ternyata kalah. Terus dia kecewa banget gitu ya. Untuk menghibur, pulang langsung kita ajak ke mall beliin sesuatu yang dia suka. Kenapa? Kita nggak pengen anak kita nggak ngalamin, ngerasain kecewa lama-lama. Itu kan berarti kita Hmm. pengen buru-buru menghapus ya gitu. Atau Iya. ini nih paling sering nih, anak lupa bawa PR ke sekolah, Kita yang mamanya heboh. bawain ke sekolah supaya nggak dimarahin guru atau supaya nggak dapat konsekuensi dari gurunya. Kesalahannya, betul 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 betul. Karena Iya, kayaknya ya, apalagi kalau mama ya, ngelihat anak nangis, aduh bener nggak sih bunda-bunda di sini kalau ngelihat anak sedih itu kita ikutan teriris-iris. Betul nah nggak itu sih? dia, itu bener. Niatnya sih, coba siapa yang pernah ngalamin yang mirip-mirip kayak contoh yang tadi aku bilang, boleh dong eh tulis di kolom Chat-chat komen. boleh boleh di Coba ya, chat. Yang tulis di kolom komen. Maksudku, aku ngerti banget karena niatnya itu emang baik niatnya gitu. Dan aku pun suka begitu dulu, dan kita terutama sebagai soal orang tua, kecewa ya, terutama kita soal sebagai kecewa. betul, kita sebagai orang tua itu berasa kayak ada kelegaan, kepuasan ketika aku bisa help my kids. Bener nggak Yes, sih ayah bunda? Itu tuh aduh, kayak satisfying buat kita sendiri loh. Nah, itu bener. ya berarti ya sebenarnya yang sebenarnya dari awal itu yang harus dibenerin itu dulu ya, kita sebagai Ya, orang tuanya ya. mindsetnya ya. Kita nggak mindsetnya bukan menghapus, tapi ngajarin mengatasinya. Oke, Hmm, itu mindsetnya harus benar dulu. Nah, itu oke yang oke. pertama. Yang kedua, kan tadi kita ngomong ngajarin ya gitu. Mhm, mhm. Bisa nggak sih ngajarin gitu ya, anak tangguh tapi kitanya tetap ya kita nggak jadi nggak jadi nih ya, nggak jadi mengaum gitu ya. Jadi gini, Nggak kalau bertanduk ya, nggak iya enggak, bertanduk mular. udah tanduk, ngaum, udahlah semua lah ya. Udah sangat menyeramkan ya kita kalau kayak begitu ya, bener ya bunda ya. Tapi iya nggak sih, kadang-kadang kita nggak sadar segitu menyeramkan kita di mata anak-anak kita kalau lagi marah. Jadi gini, kalau ngomongin soal soal ini ya, soal apa namanya, pem- ngajarin, lebih efektif tuh kan kalau kita jadiin pembiasaan dalam sehari-hari di rumah ya. Artinya berarti kita ngomongin soal pola asuh. Nah, sekarang tuh kan kayaknya pusing nggak sih, banyak banget tipe-tipe pola asuh. Ada gentle parenting, tiger parenting, attachment parenting, apalagi tuh? Helicopter parenting. Ada juga Waduh, sekarang istilahnya nama-nama binatang loh, aneh-aneh Ci. ya, Elephant aneh-aneh. parenting. Iya kan? Banyak loh sekarang gitu yang kadang bisa juga kontradiktif, kadang bisa Hmm, bikin bingung mana sih saran yang pas ya gitu untuk kebutuhan anak saya gitu. Nah, ya ya em, ya, betul. aku melihatnya gini, good news-nya tuh sebenarnya kebutuhan dasar anak itu bisa disederhanakan jadi dua hal. Ini di luar kebutuhan yang paling dasar ini ya, tentang nutrisi makanan sehat, sandang pangan papan itu. Selain itu, Oke. ini ada dua hal yang memang eh, sangat-sangat dibutuhkan oleh anak untuk mereka jadi happy, healthy, strong, happy, healthy kids gitu ya. Yaitu kasih sayang dan batasan. Nih, jadi Harus kuncinya dua gimana itu kita ya. dua-duanya harus ada. Jangan karena kita nggak pengen mereka sedih, kita nggak mau kasih batasan buat anak. Justru Dan harus batasan. balance ya. Iya, betul. Jadi kita di sini kan itu dua-duanya kebutuhan.
Nah, kita balancein aja gitu antara kasih sayang dan batasan atau aturan gitu. Karena anak perlu tahu kan, eh, batasannya apa sih, aturannya apa sih, harapan dari orang tua terhadap dia apa sih, itu anak perlu tahu gitu. Dan kalau ngomongin kasih sayang, anak itu perlu merasa dicintai tanpa syarat. Jadinya dia secure, merasa diterima. Lewat apa? Lewat kata-kata, lewat perbuatan, cara kita berespon sama dia. Contohnya gini, jangan sampai kita ngomong, ini kadang-kadang juga suka bisa keceplosan sih, tapi kita lebih mindful lah ya. Jadi jangan sampai kita ngomongin, kalau kamu ngambek terus nanti mama nggak sayang ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita bikin itu jadi ada Ngancem syaratnya, ya, sayang. Iya, ngancem ya. betul. Karena kan Betul anak lagi betul. bucin-bucinnya ya, sampai dari Mhm, bayi sampai SD, itu kan lagi bucin-bucinnya sama kita. Mungkin kalau SMP, betul. SMA, Udah nggak mulai terlalu ngaruh ada kalau kita saingan. ngomong gitu. Mhm mhm mhm, betul betul. Ya kan? Nah, lagi bucin-bucinnya makanya kalau kita ngomong kayak gitu pasti dia langsung kayak mau nurut gitu. Tapi kan itu artinya anak jadi ngerasa dicintai bersyarat ya. Atau misalnya gini, kita memuji nih, oh kamu baik banget, mama jadi tambah sayang deh sama kamu. Itu juga jangan. Hmm, Karena berarti kan syarat, bahasa-bahasa sekecil mama itu. tambah sayang, Mhm mhm. iya. Karena kan Dan mama itu tambah ngaruh sayang ya? karena ngaruh. Maksudnya gini, baik itu serius atau bercanda menurutku nggak usah yang kayak gitu. Karena yang Mmm, kita mau anak itu secure. Mau dia, jadi aku tuh dari kecil ya malam-malam tuh suka ngomong, I love you no matter what loh Zal gitu. Walaupun kamu lagi marah-marah, walaupun kamu lagi sedih, walaupun kamu lagi nyebelin gitu. Tapi mama mhm mhm. sayang loh sama kamu gitu. Jadi itu tuh selalu diomongin dan berusaha membatasi kata-kata yang tadi aku bilang, yang Mmm, se syarat-syarat itu. sehingga dia merasa bahwa bagaimanapun aku, mama papaku tetap sayang sama aku. Yes. Mama papa tuh punya hati seluas samudra untuk mencintaiku. Ya Apa adanya. Itu ya, tuh yang betul. susah. Nah, kadang itu diartikan dengan nggak kasih batasan, nggak kasih aturan. Itu beda. Beda. Malah rutinitas, aturan, batasan itu bantu mereka untuk jadi apa ya? Jadi merasa aman sebenarnya. Merasa terlindungi. Anak yang secure, anak yang merasa terlindungi, itu kan akan lebih bisa jadi happy, healthy kids. Strong, lebih bisa strong. Karena dia udah bisa predik, oh kalau begini, mama nih nggak suka nih, batasannya sampai sini nih. Oke, aku tahu gitu. Tapi kalau batasannya beda-beda, misalnya hari ini peraturannya adalah kalau kita lagi mau jalan keluar nggak boleh beli-beli barang misalnya, kecuali yang sudah direncanakan. Tapi besok boleh. Besokannya lagi kalau aku maksa, aku nangis-nangis dapet. Tapi kadang kalau mama lagi moodnya nggak bagus atau papa lagi moodnya jelek, ini nggak bisa nggak dapet kan itu nggak konsisten ya. Nah itu yang Jadi dia nggak mempelajari aturannya apa gitu ya? iya mereka jadi harus nebak-nebak. Mhm mhm. Nah itu yang susah. Itu yang bikin mereka nggak secure. Jadi aku harus gimana sih? Sebenarnya batasannya apa sih gitu. Dan ini memang bisa jadi menantang karena anak itu kayak dilahirkan untuk men-challenge batasan kita. Yang akhirnya kita tuh kayak antara ngalah atau harus galak. Padahal nggak gitu gitu. Kita bisa kok netepin aturan dengan kasih sayang itu bisa. Nah, Tipsnya ini yang nih harus ya, dilatih aku ya, bagi Bu tipsnya ya. Laura ya. Harus. Ini tipsnya. Yang Oke. pertama bangun relasi dulu. Tadi, love-nya itu dibanyakin dulu. Anak bisa merasa disayang, itu kan kalau kita ngasih waktu ya buat mereka. Ya nggak sih? Kasih sayang itu sama dengan waktu kalau buat anak-anak. Waktu bareng-bareng, waktu ngobrol, waktu dia bisa merasa diterima, eh, pendapatnya dihargai, nggak dibilang, aduh apaan sih kamu nggak ngerti, masih kecil gitu. Nggak digituin. Jadi bangun relasi. Terus yang kedua,
tetapin batasannya di awal, jangan udah kejadian baru kita buat aturannya gitu ya. Kadang-kadang kita gitu kan, kita nggak ngomongin dari awal, terus Tiba-tiba misalnya dihukum anaknya. iya betul, misalnya kita nggak ngingetin tuh di awal, kalau mau pergi kita hari ini sesuai ini ya, kita tuh mau pergi mau cari kado buat temanmu ya, misalnya gitu. Nggak beli-beli yang lain, dari awal udah ngomongin gitu. Terus konsekuensinya juga ada gitu. Kalau misalnya kamu em, maksa atau kamu marah-marah, kita langsung pulang berarti ya gitu. Komunikasikan dari awal, kasih tahu juga alasannya, tujuannya apa gitu. Jadi itu dari awal. Nah, terus misalnya ini udah ada nih, prinsipnya harus connection before correction. Maksudnya gini, ketika anak melanggar atau mereka nggak dapat kan akhirnya yang mereka mau gitu. Misalnya mereka tetap kekeh pengen, mau beli misalnya gitu. Kan pasti mereka ada marahnya, ada sedihnya. Yang penting kita empati dulu, connection dulu. Connect itu berarti anak merasa dimengerti. Anak merasa disayang, itu kan connect. Berarti kita berempati sama mereka gitu. Kita terima emosi mereka tuh kita terima dulu gitu. Oh, iya, kamu sedih banget. Pasti kamu kepengen banget. Aku tahu. Susah memang udah ngeliat di depan mata. Pengen, tapi nggak boleh. Sedih pasti kamu ya. Ada marahnya juga ya. Misalnya gitu. Terima aja gitu. Tapi rules-nya tetap. Bukan berarti kita jadi ya udah nggak apa-apa deh. Nah, itu jangan. Rules-nya tetap. Terus kasih waktu sama anak untuk proses emosinya nggak apa-apa gitu. Habis itu bantu mereka pilih alternatif lain yang boleh dilakukan apa. Misalnya, atau kalau memang kamu pengen banget, kamu foto dulu. Terus nanti kita masukin dalam list hadiah ulang tahun ya, gitu. Misalnya kayak gitu, kan itu bisa. Jadi bantu mereka pilih alternatif lain. Kan awal-awal mungkin mereka belum bisa sendiri ya cari alternatifnya. Jadi intinya jangan cepet-cepet jadi penyelamat anak gitu. Nanti lama-lama bahkan mereka udah bisa sendiri nih gitu tanpa kita yang bantuin kasih bantu solusi-solusi tuh mereka lama-lama udah bisa sendiri akhirnya. Ketika kecewa dia harus mau ngapain, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Kan intinya kita mau ngajarin kan bagaimana mengatasi perasaan-perasaan sedih, perasaan kecewa dan lain-lain. Kalau nggak ada aturan, nggak ada batasan, nggak akan ada kekecewaan. Kan semua boleh gitu. Jadi contohnya misalnya ya, kalau kalau aku sama anakku sama Zo, kita tuh ada aturan tentang gadget nih, tentang gadget. Jadi dari awal tuh udah dibilang, kamu hanya bisa nonton YouTube atau browsing-browsing itu kalau hari Sabtu, Sabtu dan Minggu. 1 sampai 2 jam, itu aja. Kalau misalnya nggak boleh, berarti kita harus detox ya, karena tandanya kamu susah untuk menahan untuk bisa punya kontrol diri gitu. Jadi aku memang udah pernah ngejelasin soal bagaimana otak kita bekerja, bagaimana prinsip yang namanya eh, kecanduan. Jadi kayak kita yang harus mengontrol gadget, bukan gadget mengontrol kita. Jadi udah tahu dan udah pernah juga kita ngomongin ini dan pernah kejadian. Awalnya ya susah banget detox, nggak mau dia. Tapi kita bantuin gitu untuk terima emosinya, terus bantuin untuk oke, jadi bisa ngelakuin apa sih kalau kamu ngerasa bosan? Karena mereka kan jadi langsung bosan, bosan, bosan gitu. Betul, 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 betul. Sampai akhirnya udah kejadian, ini sekarang dia lagi detox lagi nih. Tapi pas detox yang sekarang dia lebih santai. Dia udah lebih punya, udah tahu gitu. Kalaupun aku misalnya nggak sengaja gitu ya, dia udah mau pegang, ya udah, aku ingetin, lagi detox gitu. Terus dia udah langsung bisa, oh ya oke, dan dia berusaha cari, misalnya jadi main Lego, gambar, segala macem gitu. Oke, oke, oke. Nah, Awal-awal pasti susah hmm, pertamanya, tapi lama-lama pasti bisa gitu. Cayo ya Bunda ya. Semangat! Kalau mau Semangat. lebih detailnya tuh sebenarnya aku pernah sharing, coba Ayah Bunda bisa ke YouTube. YouTube ini nih aku tulis tuh di bawah, The YouTube Heroes Heroes ya. HDI. Ya, Mhm. aku pernah sharing tentang tips gitu jadi emotional coach anak. Ini bisa belajar cara Oke, oke. berespon dengan empati tadi ya.
gitu, untuk nerapin Mhm connection mhm. before correction tuh bisa di situ. Oke Terus oke. aku pernah share tentang mendidik generasi tangguh. Cara buat batasan gimana sih, cara nerapin disiplin gimana, ada di situ. Terus love language Waduh, for kids juga ada, gimana sih kita apa ya, memberikan kasih sayang yang anak berasa gitu, kalau dia disayang gitu, betul. tanpa jadi Inti memanjakan dia. Intinya di Heroes HDI YouTube itu tuh udah komplit banyak pelajaran parentingnya ya rekan-rekan Komplit ya. Jadi boleh di search di komplit. sana. Nah, tapi Bu Laura ya, eh ini kan tips-tipsnya itu ideal banget gitu ya kita melakukan seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ya ini aku pengakuan juga nih ya. Kadang-kadang dengan semua kesibukan kita, apalagi buat kita yang masih ada pekerjaan, istilahnya memang kita harus Mhm, bekerja yang nggak bisa iya full iya. ngurusin anak gitu ya. Kadang kita pulang tuh udah capek, bahkan mungkin tuntutan pekerjaan kita tuh membuat kita tuh sibuk sehingga Mmm, kita sendiri tuh ngerasa kayak anak-anak itu tuh aku nggak banyak deh waktunya untuk bisa sama mereka untuk melakukan tips-tips ini gitu. Nah itu tuh ada ini nggak ya? Ada trik nggak ya Bu ya? Yang kita itu bisa terapin, kita tetap bisa dampingi mereka dan bisa melatih mereka tetap punya mental yang kuat dan mereka tetap happy walaupun mungkin kita nggak punya waktu sebanyak ayah bunda yang misalkan full ngurusin anak gitu ya, yang mhm bisa mhm. kemana-mana nemenin anaknya. Nah, gimana? Ada tips nggak sih sebenarnya yang kita itu bisa lakukan sebagai ya yang sekarang mungkin banyak ayah bunda yang harus bekerja juga gitu Bu. Berarti lebih ke gimana bangun relasinya dulu berarti ya? Betul betul karena Manfaatin waktu bangun relasi gitu ya? yang bawah-bawahnya nggak bisa dilakukan kalau kita belum connect kan sama anak Betul itu kan. Kalau dia betul belum klik sama kita dan itu tuh kan butuh waktu melakukan relationship sama mereka. betul. Nah, itu Kadang tuh gimana? kita suka mikirnya, "Aduh aku nggak punya waktu," gitu. Mmm, aku ketemu ada dulu aku suka sharing tentang 15 menit dalam sehari gitu ya. Sebenarnya 15 menit sehari quality time itu cukup. Tapi terus aku ketemu lagi ada ini menarik gitu ya, namanya Triple Seven Rules gitu. Jadi 7 7 7 yang Nomor perlu cantik diingat. ya. Anak cantik. Buat saya itu nomor yang memori sekali. Nomor cantik soalnya. Jadi gini, 7 menit per hari. Maksudnya apa? Nih maksudnya kita ngomongin quality time. Jadi walaupun sebentar tapi impactful. Jadi kita connect misalnya, eee, anak sebelum tidur, kita ngobrol atau kita bacain cerita. Aku tuh sering banget nih ngobrol sama anakku sebelum tidur biasanya gitu. Jadi Pilotok. pillow Kalau talk, iya bahasa bener. saya sama anak-anak, "Mah, pilotok dulu ya, itu ritual wajib." Ya. Nah, iya kan dapet kan pasti 7 menit per hari bisa lah gitu atau Betul, misalnya, betul. ya kalau punya waktu lebih main bareng gitu ya, Dan dengerin itu minimal cerita. ya. Bisa bisa juga misalnya kalau yang memang kita nganterin anak ke sekolah ya, misalnya sebelum kita jadi kita tuh nganter anak sekolah dulu baru kita kantor misalnya. Ya udah bisa dijadiin itu, eee, apa ya, si 7 menitnya itu tuh bisa dipakai, kan kita apalagi kalau di Jakarta ya, nggak mungkin 7 menit nyampe ke tujuan. Kalau anak-anak saya, mereka merasa di mobil itu quality time paling enak katanya. Kita bisa ngobrol banyak kalau di mobil, karena di mobil nggak bisa Bener. pegang gadget ya, orang tuanya udah puyeng sama jalan. Disitulah memang quality time ya. Bener. Jadi kita bisa kok 7 menit per hari misalnya. Terus yang kedua adalah 7 jam per minggu. Ini Hmm. maksudnya apa sih? Sebenarnya bukan saklek, "Oh harus 7 jam ya," gitu, bukan. Maksudnya bukan 7 jam ya, tapi gini, kita bikin waktu untuk regular bonding gitu. Jadi waktu di mana kita connect selain hal-hal yang basic-basic lah gitu. Kan tadi kayak pillow talk gitu kan kayak basic ya gitu. Ini tuh lebih ke apa, misalnya outing weekend gitu, bareng, atau aktivitas kalau anaknya ada banyak gitu ya, misalnya anaknya ada 2 ada 3 aktivitas one on one sama anak yang pertama, anak yang kedua, makan es krim kayak keluar gitu. Itu bisa dipakai. Atau
Kalau nggak punya waktunya mungkin bisa pas weekend doang juga nggak apa-apa gitu. Atau kita Mmm, bikin game night, atau bikin nonton bareng gitu. Jadi bikin sesuatu yang reguler. Kalau tadi itu kan yang sedikit-sedikit banget, mmm, ya mau dibikin reguler bisa juga. Kalau ini tuh kayak lebih lama lah waktu bareng-barengnya. Jadi lebih disiapin waktunya, gitu. Nah ini tuh, eee, bagus banget untuk kita bisa connect sama anak gitu. Masuk core memorinya mereka pasti gitu. Karena aku aja masih inget ya sampai sekarang, dulu orang tuaku jadi sebenarnya keluargaku tidak yang harmonis gimana gitu ya, tapi ada momen-momen yang aku masih ingat karena kayak waktu SD, kita tuh suka ada game night, kita main main bareng gitu. Bisa main kartu, main apa, itu main bareng gitu, dan itu aku ingat loh sampai sekarang masuk di core memori gitu. Dan aku pun melakukan itu sama anakku sekarang gitu, kita pasti, di hari-hari biasa gitu ya, dia tuh lagi suka main UNO. Jadi, aduh ke mana-mana tuh pasti bawa UNO gitu, nunggu apa, main UNO main UNO main UNO gitu. Jadi kita cek anak kita sukanya apa, terus ya udah ayo coba deh gitu. Aim-nya, goals-nya 7 jam per minggu. Sebenarnya kan nggak susah ya, kadang kalau dipolin di weekend bisa kok gitu. Jalan-jalan kadang udah seharian tuh, udah makan bareng, apa segala macam udah seharian tuh, dapet gitu. Atau mau setiap hari 1 jam ditambahin, ya terserah kita mampunya gimana gitu ya. Terus yang terakhir 7 hari per tahun. Ini maksudnya adalah menciptakan memori jangka panjang yang Eee, masuk core memory lah ya gitu. Jadi kayak contohnya liburan bareng, pokoknya intinya kita fokus nyediain waktu khusus di luar rutinitas untuk hadir dan bisa ciptain memori sama anak, gitu. Mau road trip kek, weekend getaway, kayak aku suka camping, kita suka camping gitu. Libur panjang, volunteer bareng-bareng tuh juga bisa gitu. Kayak mhm. sampai sekarang aku pun masih ingat momen-momen di mana, dulu keluarga besar ya gitu, itu suka kita 3 keluarga, 4 keluarga road trip dari Jakarta ke Bandung gitu. Aku kan dulu tinggal di Jakarta ya gitu, besar di Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung atau enggak zaman dulu banget ya, orang Jakarta mainnya ke puncak ya dulu gitu, nginep di villa di puncak gitu. Dan itu Iya aku iya masih iya. ingat loh momen-momen itu sampai sekarang, gitu. Itu masuk di core memory yang apa ya, membawa, connection ya jadinya gitu. Betul betul. Sehingga kita juga lebih mudah dalam mendidik gitu ya, mendidik lebih enak ketika Betul, karena relasinya udah ada. betul, karena anak yang tangki cintanya full, Mhm itu mhm. lebih nurut loh daripada anak yang low tangki cintanya. Kalau low tangki cintanya cranky deh pokoknya, gitu. Iya iya. Lebih Tapi lebih Bu susah. Laura tapi begini ya, kalau tadi kan tipsnya, oh ya sekarang jadi lebih kebayang lah ya sebenarnya dengan sedikit tapi konsisten itu tuh akan benar-benar membekas dan membangun bonding sama Mhm anak kita gitu ya. mhm Cuman memang kesulitannya adalah membuat ini nih jadi konsisten. Membuat ini nih jadi habit yang apalagi untuk kita yang kerjaannya udah seabrek gitu ya, untuk mhm. yang kalau zaman sekarang kan kalau orang tua mau full time di rumah juga kelihatannya full time di rumah, bener nggak sih ayah bunda? Tapi mah kerjaan seabrek, ngerjain rumah lah, belum bisnis online lah, belum ngerjain yang itulah, orderan ini, orderan itu, belum yang bikin konten. Bener nggak sih ayah bunda? Itu tuh bener-bener sampai buset banyak banget yang dikerjain gitu ya. Sehingga untuk konsisten melakukan itu juga challenge loh buat kita. Betul betul. Nah itu tuh Betul gimana? betul. Ada tips nggak? Mmm, yang pasti ini harus di-planning sih. Harus Hmm, secara sengaja di-planning, gitu. Dan pastinya ketika melakukan ini tuh harus batasin gangguan, terus kreatif lah cari caranya, gitu. Dan kita nggak usah yang, berarti harus langsung nih 7 7 7 gitu ya. Paling nggak planning yang buat tahunan dulu sama yang 7 menit per hari misalnya. Terus yang mingguannya mungkin nggak harus 7 jam.
nggak apa-apa. Jadi di-planning, yang penting harus intentional. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin mau bangun habit ya, kita kan, strong, happy, healthy gitu ya. Kalau ngomongin bangun habit, itu ada tipsnya. Aku tuh sengaja bikin yang tips-tips mudah diingat ya, kalau ini kan kayak 777 gitu. Ini MRI. Bukan MRI ke dokter ya. Gini, kalau Kok kita rasanya gimana kita kalau ngedenger MRI itu? jadi kalau kita mau nyiptain habit yang sehat ya gitu, habit kita mau bareng-bareng, mau apa, itu tuh sebenarnya, ada 3, modeling, relationship, intentional. Modeling itu maksudnya apa? Ya kita yang jadi contoh gitu. Teladan Kita ya. sebagai orang tua ya, bukan cuman lakuin apa yang mama bilang gitu, atau bapak-bapak, "Jangan lakuin yang papa lakuin ya," gitu. Waduh, itu yang nggak bisa ya, karena mangkisi mangkidu gitu kan. Iya, karena kan Yang suka gitu dilakukan ya nggak bukan sih? yang didengar, yang dilihat. Bener. Coba deh, ini kita coba sama-sama ya. Eee, aku matiin dulu biar bisa melihat muka saya. Stop share nih, udah kelihatan mukaku ya? Mhm. Jadi, contohnya nih, eee, tangan begini, semuanya coba ya, sama-sama yuk tangannya gini ke Boleh depan, di-open boleh kameranya, tangan diikutin sini, ya, tangan oke. kanan ya. Udah, tangan kayak oke gitu. Oke. Sudah semua tangannya oke? Nah, kalau udah, ikutin ya, oke? Letakkan tangan papa mama di dagu. Coba ayo. Siapa yang bingung atau siapa yang ngeletakkannya di dahi? Coba jujur, yang ragu-ragu. Pokoknya yang nggak Ah, langsung di langsung dagu gini, ya. udah mau ditarik ke dagu tapi kok di sini jadi mau ditarik nih. Coba, Jadi yang udah ayo. Tulis di kolom chat, siapa tadi yang tangannya di dahi atau yang ragu-ragu lama buat ke dahinya, mikir dulu gitu. Coba di kolom chat ragu-ragu. Nah, iya, aku dagu ye. Oke. Kak Elsa bagus di dagu. Tadi aku sempat ngeliat beberapa yang open mic ada yang ragu-ragu juga ya gitu. Ada Cieni juga tadi kayak begini bingung mau ke sini apa ke sini ya gitu. Rasanya ke sini tapi kok gitu. Tapi akhirnya tadi aku lihat ke sini, udah ke bener sini nggak Ci? lalu berhenti, nggak jadi ditempel. Iya Kok dia tuh tadi ragu sini? karena lihat kok di dahi gitu. Benar, karena apa? Karena lebih powerful yang kelihatan kan? Mhm mhm. Lebih powerful yang kelihatan. Kita aja jadi ragu. Bahkan ada yang jadinya di ini, oh di dagu karena belum lihat screen buleran. Nah itu pinter memang. Tidak terpengaruh soalnya ya. Dia hanya Masalahnya kita dengar berarti. sebagai orang tua kalau modeling kan kelihatan ya, kita nggak di balik layar masalahnya nih. Kita ketemu tiap hari sama anak. Nah, itu Betul. dia. Itu tuh cuman contoh aja ya, maksudnya seberapa powerful-nya modeling Mhm. dibandingkan kata-kata, Oke. gitu. Jadi supaya kita aware. Yang Nah, terus kedua, yang kedua relationship, itu kan udah dibahas tadi ya, pokoknya ya, intinya kalau mau bikin healthy habit, harus bangun relasi dulu, udah aku nggak akan bahas betul. lagi. Nah tadi intentional, harus secara sengaja. Buat Mmm, strategi supaya anak bisa bangun kebiasaan sehat tersebut gitu. Terkadang bahkan perlu juga loh kita membiarkan anak melakukan kesalahan, maksudnya kita udah warning, dia masih tetap begitu, nggak usah cepet-cepet jadi penyelamat, kecuali kalau dia mau jatuh ke jurang, iyalah. Tapi kalau misalnya mhm. cuman hal-hal yang menurut kita masih oke gitu, ya udah biarin aja dia melakukan kesalahan, supaya dia menerima konsekuensinya dan dia bisa belajar dari kesalahannya gitu. Jadi harus ada strateginya. Contohnya misalnya nih ya, Mhm. pertama, pokoknya gini, caranya adalah berarti pertama kita pikirin mau healthy habit apa yang mau diajarin. Kayak tadi, kebutuhan dasarnya kan batasan, love, tapi Kita selain itu kalau kita mau strong, happy, healthy, yang pasti kan harus kebutuhan dasar yang secara fisik ya, gitu. sehat, harus sehat. Kalau Sehat, nggak sehat nggak strong, sakit betul. terus. Dan nggak gampang loh anak makan
makanan nutrisi sehat. Betul, Ibu. Siapa Aku yang setuju dengan sangat-sangat mengalaminya. siapa yang setuju ya, bunda-bunda di sini yang pucing kalau udah urusan makan anak-anak gitu Iya, ya. padahal itu dasar banget, ya kan? Gimana Mhm. gitu. Tapi ya itu again, kalau misalnya kita mikirnya healthy habit apa? Oke, makanan sehat, nutrisinya bagus, misalnya gitu ya. Contoh gitu. Berarti apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak mencapai hal tersebut? Kan kita harus bikin strateginya. Terus Apalagi kalau dia pastikan, yang susah makan ya, Bu, ya. betul, pastikan healthy habit itu udah kita lakukan duluan. Kayak aku Mmm, sadar benar anakku agak susah nih makan sayur. Kenapa? Karena aku juga susah. Aku kurang memberi contoh makan sayur itu menyenangkan gitu. Karena memang buatku mhm. sampai sekarang makan sayur itu adalah keharusan, bukan sesuatu yang, Keterpaksaan. gitu. Iya. Jadi kan tapi aku sadar dan akhirnya, ya aku juga nggak marah-marah banget gitu, kayak dia berhasil makan beberapa potong aja buatku udah, "Oh oke," gitu. Karena dibandingkan aku dulu, aku nggak mau sama sekali Di umur itu gitu ya, di umur nggak punya itu, gitu. kesadaran ya. Tapi kan Tapi kita jadi untung ya kita di HDI punya suplemen lah, masih masih betul, kebantu lah ya. Tapi betul. ngajarin anak makan suplemen juga pusing loh, Bu Laura, bener nggak sih Ayah Bunda? Benar, makanya kan ini perlu strategi, dalam arti apa, kita Mhm, kita bikin itu menjadi sesuatu yang memang kita nih sama-sama ngelakuin ya, kan tadi modeling ya, gitu. mhm Kayak mhm. aku makan suplemen pasti, gitu. Aku pakai Propoelix. Terus, jadikan itu sesuatu yang rutin, dibikin rutin. Kenapa? Supaya jadi kayak waktunya tuh kalau memang pagi ya pagi terus gitu, jangan nanti nanti pagi, nanti siang gitu. Supaya anak terbiasa, itu kan masuk Habit-nya. strategi. Ya, kayak anakku tuh nggak suka loh ini, apa, awalnya Honeybee Pollen. Jadi, Mmm, aku tuh harus nah ini, kita pakai strategi, dalam arti anak aku gerus, terus aku campur pakai madu. Nah, itu masuk mhm. tuh sama dia. Sambil jelasin juga kenapa penting. Jadi kayak, aku kan ngasih contoh juga ya, kayak aku makan sayur segala macam, aku nggak suka, tapi harus gitu, karena ini buat kesehatan. Jadi jelasin juga kenapa kita penting makan nutrisi yang baik, suplemen, kenapa Mhm. itu harus ini juga gitu. Terus Dan harus follow through konsisten. berulang-ulang ya. Iya, follow through konsisten. Betul. Mau dia kesel, mau dia apa, ya harus gitu. Nah ini memang challenge-nya itu kita itu memang jaga konsistensinya ya, tapi memang itu yang harus kita jadinya sama-sama belajar sebenarnya ya sama anak-anak ya. Kita Benar, sama-sama melatih kebiasaan. Kalau mungkin bunda-bunda di sini juga punya kebiasaannya itu masih amburadul. Nah, punya anak itu tuh kitanya jadi belajar loh. Kita jadi menata diri. bener banget, bener banget. Kayak misalnya nih ya, kita pengen, kan kita tahu tidur harus cukup gitu. Kita pengen anak bangun Hmm. pagi, lebih pagi, biar nggak terlambat misalnya. Ya kita bantu anak untuk buat rutinitas. Aku ingat banget dulu aku bantuin Zo, itu maksudnya memang bikin batasan jam gitu. Untuk menggunakan HP itu misalnya kalau udah malam udah nggak boleh sama sekali gitu. Terus bahkan aku bantu dia untuk gimana relaksasi, apa, Hmm. breathing. Jadi sebelum tidur tuh kadang kan dia masih aktif gitu. Oke, biar rileks gimana, ajarin breathing segala macam gitu. Atau misalnya apa, jam makannya mungkin perlu dipercepat. Jangan mepet-mepet udah mau Mhm. jam tidur gitu kan. Kan nggak enak habis makan terus tidur misalnya. Jadi kita bikin strateginya untuk mereka sukses membangun habit. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh sukanya gini, em, bukan untuk anak sukses tapi lebih ke arah, eh, kalau kita udah tetapin aturan, mau create habit ini, kalau nggak nurut dimarahin gitu. Nggak gitu. Tapi kita justru gimana cari cara supaya dia bisa berhasil mengikuti habit itu, gitu. Tapi Bu Bukan Laura, mau tapi nih kita punya kelemahan juga ya. Sebagai orang mhm, tua itu kadang-kadang tuh ya, ketika kita jadi teladan, ketika kita ngasih contoh ke anak, mhm, kita itu kan sering bolong juga, bener gak sih? Sering kan kitanya juga, aduh, itu kan ideal ya, kita harus melakukan healthy healthy lifestyle, itu kan idealnya konsisten, tapi kita kan juga masih belajar ya. Nah, sering yang kita alamin itu, mhm. kita ngerasa, aduh gua aja nggak bisa jadi contoh gitu loh buat anak, dan itu tuh bikin kita down.
Terus kita Kayak merasa bersalah gitu ya. terus kita kayak ngerasa, gimana gue ngajarinnya ya, gue aja gagal apalagi anak gue gitu kan. Ah, gitu tuh gimana nih gue mengatasi mengatasi ke kedownan diri kita nih, supaya kita, ayo oke lah konsisten lagi, belajar lagi kita ya. Nah gitu tuh gimana itu? Oke, gini, yang penting kita mesti tahu ya, role model itu bukan berarti sempurna ya. Karena kan Hmm. kesempurnaan hanya milik Allah semata kan gitu ya. Kita Apalah manusia saya tempatnya gitu ya. kesalahan kan katanya gitu ya. Jadi gini, mindset balik. Kalau ini kita harus benerin dari mindsetnya. Hmm. Mindsetnya itu adalah raising a strong, happy, healthy kids doesn't require perfect parenting. Jadi nggak perlu perfect untuk kita bisa mendidik anak eh, strong, Strong, happy, happy, sehat. healthy. Itu nggak perlu perfect gitu. Hmm. Malah sebenarnya bagus loh. Ketika anak ngeliat kita gagal dan kita bangkit lagi itu bagus. Jadi ada prinsip. Hmm. Nah, balik lagi aku tuh ngomonginnya prinsip sekarang. Prinsip 70-30 gitu. Bukan Pareto ya, bukan 80-20. Prinsip parenting 70-30. Maksudnya apa? Gini. Diturunin dia KKM-nya ya. Kalau parenting Ya, 70-30. bukan pasti 70% juga sih. Tapi gini, intinya gini. Kita aimingnya adalah good enough parent gitu. Hmm. Bahkan good enough parent pun 70% aja cukup. Nggak harus 100% untuk good enough parent gitu. Hmm. Kita nggak perlu apa ya, nggak perlu Memaksakan khawatir. diri. Iya, nggak perlu khawatir dengan 30%-nya Hmm. gitu. Jadi eh, yang penting ya 70% oke lah gitu. Bahkan bukan 70% perfect ya gitu. Good enough gitu. Hmm. Good enough aja gitu. Kenapa? Yang penting gini, ketika kita salah, kita bisa jadiin itu sebagai pembelajaran untuk anak dengan nunjukin gimana sih berespon ketika kita salah. Gimana sih cara mengatakan maaf, gimana sih cara memperbaiki diri, misalnya gitu. Dan bahkan kalau kita salahnya ke anak, penting banget kita bisa say sorry dengan tulus ke anak ya, bukan maaf ya, soalnya tadi kamu bandel banget sih, bukan gitu. Maaf ya, tadi mama Min- marah-marahnya berlebihan gitu. Minta Pasti kamu maaf tapi nyalahin anaknya juga gitu ya, ya. Aduh. maaf itu bukan dengan cara nyalahin. Itu kan kita Mm-mm. ngajarin kan. Itu kan hal Betul, yang betul. bagus untuk diajarin. Kita Mm-mm. apa ya? Kita kan pengen kalau anak kita salah, itu nggak nyari kambing hitam kan. Sadar Kadang-kadang dia kan emang salah. anak-anak kan anak gitu ya. Misalnya, iya, iya maaf soalnya tadi temanku yang nyuruh, misalnya gitu. Mm-mm. Kan itu sama dengan kita ngomong, maaf ya tadi mama ngomel-ngomelnya keras banget soalnya tadi kamu nggak nurut sih. Sama nggak sih? Tapi Mm-mm. kalau anak kita kayak gitu, kita kesel kan? Kita nggak mau kan? Mm-mm. Cuman kita sendiri melakukan. Nggak sadar loh kita Nggak itu sadar. mengajarkan itu ya. Betul, kita jangan sampai ngajarin anak Hmm. cari kambing hitam atas apa ya, atas kesalahan kita, atas emosi kita gitu. Jadi, Oke, 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 jadi yang oke. penting justru repairnya gitu. Repairnya itu yang Mm-mm. penting. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya memang ketika kita ngomongin parenting itu, ya kitanya itu akan jadi banyak belajar sebenarnya. Sebenarnya real school life-nya itu di sini ya. Karena karakternya kita itu benar-benar diciplak sama mereka gitu ya. Bener, mereka kan belajar paling banyak dari kita soalnya modeling. Betul, 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 betul. Dan yang terakhir nih, aduh Oke, ngobrolan kita oke. seru banget ya, sampai nggak berasa loh. Udah di Tangerang 20.36, berarti di Bali sudah 21.36. Iya, betul. Nggak Saking kerasa ya. serunya loh Bu Laura, tetapi dibuat terakhir ya. Oke. Yang menarik adalah tips nih, tips-tipsnya sendiri ya. Artinya kalau tadi kan kita belajar sudah banyak ya, tips 777, kita mesti bisa MRI, ini 3 hal ya. 777, MRI 70-30 yang saat Hmm. ini kita bisa pelajari. Ada lagi nggak salah satu tips lagi yang mungkin buat kita melengkapi ketika membesarkan anak yang kuat, yang happy dan sehat? Ini apalagi nih yang perlu kita tanamkan nih buat kitanya? Hmm. Oke. Yang pasti ini ya, kalau kita mau mengasuh anak tangguh, bahagia, sehat, kitanya sendiri juga perlu tangguh, bahagia, dan sehat. Kita perlu bahagia terutama gitu.
Karena seringnya yang aku ketemu kalau konseling apapun gitu ya, bahkan aku sendiri ngalamin gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh terlalu memikirkan gimana memenuhi kebutuhan anak, ya nggak sih? Sehingga lupa nih sama kebutuhan sendiri. Terutama yang anaknya masih masih sangat bergantung, usia-usia masih sangat bergantung ya. Bayi, toddler, preschooler gitu ya. Balita lah, balita itu kan masih sangat bergantung ya. Kalau udah, mungkin kayak anakku udah umur 8 tahun udah banyak bisa sendiri gitu. Tapi umur-umur itu tuh kadang kita lupa sama kebutuhan kita sendiri gitu. Kita lupa jaga kesehatan mental kita supaya nggak burn out, supaya bisa tetap hadir buat anak gitu. Jadi tips terakhir adalah be kind to yourself gitu. Hmm. Kalau memang kita ngerasa salah ke anak, paling banyak ngerasa guilty itu biasanya kalau masih anaknya balita sih. Itu gak usah larut di perasaan bersalahnya atau merasa gagalnya gitu. Pokoknya mindsetnya yang tadi ya, anak bisa belajar dari cara kita berespon terhadap kesalahan kita. Mindsetnya itu 70-30 ya. Terus jangan lupa merawat diri. Luangin waktu. Mungkin kalau masih bayi toddler lebih susah, tapi kita bisa kok cari momen-momen kecil ya. Happy moment kecil misalnya yang suka dengan ngopi, ya udah ngopi pagi-pagi, nikmatin gitu. Atau apa? Mandi cuma bisa mandi cepet, tapi pilih eh, yang sabun yang baunya kita suka banget gitu. Wah, itu produk-produk HDI banyak bantu nih ya, karena kita punya produk-produk itu yang memang bikin rileks dari wanginya. Bahkan Bet- buat kesehatan kita juga perlu kita perhatiin ya, termasuk suplemen Benar, kita ya Bu Laura ya. benar. Rawat diri pokoknya. Beskinen, Sabun ya Elvian gitu. gitu ya. Ya, betul. Kan Itu Elvian kita ini cuma loh. berapa sih? 6 menit loh, gitu kan bisa. Betul 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 Masih betul. bisa kok gitu. Punya toddler pun masih bisa gitu. Dan kalau yang memang anaknya udah lebih besar, udah bisa lebih ditinggal, jangan lupain hobi kita gitu. Kembalilah ngerjain hobinya. Mungkin kalau yang dulu hobi susah ya dikerjain misalnya. Sekarang udah bisa gitu kalau udah agak gede. Dan yang pasti belajar cara ngatasin stres. Hmm, Itu penting. Cara ngatasin oke stres oke. sehat-sehat gimana. Gitu. Iya Tips-tipsnya iya iya. kind to yourself itu juga bisa dicek di YouTube The Heroes YouTube. HDI. Aku pernah Wah, sharing banyak banyak ya. self love language. Aku pernah sharing tentang managing stress and burnout. Apalagi ya, Wah, tetap banyak waras walau materinya. was-was. Aku pernah sharing juga gitu. Jadi browsing aja ya di The Heroes HDI. Itu kali tips Oke. terakhirnya ya. Oke, mungkin ada satu tambahan lagi yang kita Apa tuh? bisa bisa manfaatin ya rekan-rekan ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu masih banyak sebenarnya produk-produk HDI yang bisa kita gunakan untuk merawat diri ya Bu Laura ya. Betul. Termasuk untuk suplemennya karena saya sendiri ngerasain loh ketika mengasuh anak itu dibutuhkan stamina loh beneran. Kalau Bang, kalau enggak kita bisa emosi jiwa. Karena badan betul. udah capek. Betul nggak sih? Jadi Betul. benar-benar kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan produk-produk suplemennya HDI atau mungkin menikmati harumnya rangkaian Better Botanic di body wash-nya, waktu cuci muka di kelembutannya, atau mungkin pakai hand body-nya. Atau kalau mau juga kita punya produk-produk skincare ya, Bapak Ibu semua ya, bunda-bunda semua nih. Yang suka perawatan wajah, kita juga punya produk-produk perawatan wajah dari Korea Selatan. Wah, Bu Laura, thank you banget ya. Kenapa? Karena sharing hari ini Bu Laura luar biasa ya. Teman-teman, jika ada yang ditanyakan masih boleh ya chat ya karena parenting itu emang pembelajarannya nggak ada hentinya. Tetapi Mm-mm. ya sebenarnya ada tambahan lagi yang akan membuat ayah bunda semua di sini makin bahagia, ya, makin bahagia. Terutama dari HDI. Kenapa? Promo-promonya jangan lupa bulan ini banyak promo untuk suplemen anak. Jadi kita sehat gak hanya mama papanya aja yang sehat, tapi anak-anaknya juga punya tubuh yang strong ya dengan promo-promo HDI. Ada Kids Biset. Nah, nanti apa sih itu promonya? Karena HDI punya promo-promo gratis madu. Nah, siapa yang mau gratisan madu? Nah, bisa dicek ya ke yang mengundang Anda. Tapi kalau saya tentunya eh, memanfaatkan setiap benefit yang diberikan oleh HDI. Ah, apa aja tuh benefit-benefit HDI-nya yang
rekan-rekan, Bapak Ibu semua bisa dapatkan. Izinkan saya share sebentar aja ya tentang benefit yang Bapak Ibu rekan-rekan bisa dapatkan sebagai member dari HDI. Nah, yang pertama ketika Anda sudah punya akun di HDI, jadi member HDI itu gampang banget ya. Cuman ngisi WA, email, tanggal lahir udah jadi. Nggak usah pakai bayar-bayar, nggak usah syarat belanja. Dan Anda langsung dapat keuntungan 10% Nektar. Nektar itu apa sih? Nektar itu cashback voucher ya, yang akan dimasukkan ke akun Anda setiap Anda belanja. Nah, di pembelanjaan pertama, HDI kasih Nektar sampai 10%. Wah, lumayan ya. Jadi misalkan dapat nektarnya 100.000, maka Anda punya voucher belanja 100.000 yang bisa dipakai di pembelanjaan kedua. Jadi bisa di-redeem nanti pembelanjaan kedua dikurangin 100.000. Dan nektar ini akan disimpan di akun Anda sebagai member selama 6 bulan ya, sejak pembelanjaan. Jadi jangan lupa dipakai ya. Kemudian member punya subsidi satu kali voucher pengiriman per bulan untuk belanja minimal 500.000 dan setiap bulan ulang tahun ada tambahan nektar maksimal 50.000. Jadi kalau yang ulang tahunnya bulan September pastikan Anda belanja banyak ya di bulan September ini karena nektarnya langsung plus 5% lagi gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika Anda ajak teman-teman Anda untuk jadi member baru atau newbie, pakai kode referral Anda, maka Anda langsung dapat nektar juga dari belanja teman-teman Anda. Wih, ini menarik ya. Jadi Anda bisa beli produk-produk HDI lebih murah karena nektarnya banyak. Tapi ada satu benefit lagi sebenarnya yang selama ini banyak dimanfaatkan, yaitu bisa pakai produk HDI gratis tiap bulan. Nah, siapa yang mau gitu ya? Saya sebagai mami-mami, ayah bunda ya, bunda-bunda yang anak dua gitu kan, merasakan manfaat produk HDI itu bagus banget. Sehingga tiap bulan mesti ada stoknya nih buat anak-anak ya, karena itu ngebantu kita banget. Tapi nggak mau bayar. Nah, kita bisa upgrade loh keanggotaan kita menjadi seorang enterpriser. Jadi enterpriser itu apa bedanya? Nah, bedanya jadi enterpriser benefitnya lebih banyak ya. Yaitu setiap belanja dapat 5% nektar. Jadi kita belanja apapun dapat 5% nektar. Dan subsidi ongkos kirimnya 2 kali 1 bulan ya. Kalau tadi satu kali, kalau enterpriser dapatnya 2 kali. Minimal belanja 500.000. Dan hadiah ulang tahun dari HDI di bulan ulang tahun Anda akan dapat sampai 150.000. Wow, jadi kadonya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, ini nih membuat kita udah bisa beli HD dengan harga murah, nggak usah nunggu promo. Apalagi kalau udah promo bisa pakai nektar, tambah murah lagi. Tapi tambahan sebagai seorang enterpriser, Anda bisa dapat transferan komisi sampai 25% dari setiap business value pembelanjaan teman-teman yang Anda referensikan, kenalan-kenalan Anda. Termasuk rekognisi ya dan cash award sampai 1 miliar. Bahkan kalau sekarang dengan program Go Diamond tiap 3 bulan bisa dapat 5 juta di luar transferan komisinya loh. Aduh, ini sayang banget kalau nggak dikejar ya rekan-rekan ya. Dan enterpriser disiapin platform digitalnya keren. Belanja bisa langsung online se-Asia Tenggara lewat hdi.com. Anda bisa ngecek status bisnis Anda di HDI One. Plus kalau di Heroes Anda bersyukur karena ada special coaching dan mentoring melalui Heroes Fun Coach ya. Termasuk jadi crown counsel atau liburan gratis kayak yang tadi di video awal. Wah, ini rugi banget ya kalau nggak dimanfaatkan ya. Karena selain itu semua, kita bisa dapat konsultasi gratis di kesehatan, kecantikan, dan terlebih lagi kita bisa punya kualitas hidup lebih sehat dan lebih sejahtera karena kita bisa makan produk HDI gratis setiap bulannya. Kok bisa sih? Dapet income HDI gimana caranya? Kok bisa jadi banyak? Nah, sebenarnya HDI itu punya secret ya, rahasia. Power of duplication yang membuat kita itu bisa dengan mudah punya income yang tidak terbatas di HDI. Kenapa? Karena ada power of duplication ini, power of networking, ya.
Jadi kekuatan kode referral Anda itu sangat-sangat luar biasa. Kalau udah punya kartu HDI atau akun HDI, langsung bikin kode referral. Ketika kita sharing kode referral kita, dan ada rekan kita juga yang belanja dan dia merasakan produk HDI, dan kita ajak dia untuk mau bikin kode referral, dan dia bisa ajak teman-temannya. Di bulan pertama andaikan satu aja punya teman yang sama-sama pengen sehat, maka di bulan pertama ada 2 enterpriser di jaringan kita ya, 2 konsumen di jaringan kita, saya sama teman saya, misalkan saya sama Bu Laura. Nah, di bulan kedua saya sama Bu Laura sama-sama nih sharing ke satu teman, maka di bulan kedua ada 4 enterpriser, saya dengan teman saya, Bu Laura dengan teman Bu Laura. Nah, ada 4. Ini kalau Anda lakukan terus menerus secara konsisten, teman-teman, Anda akan lihat bisa punya customer atau rekan kerja tuh banyak banget. Di bulan ketiga sama-sama cari satu ya. 4 orang cari satu, maka di bulan ketiga dapat 8 orang. 8 orang cari satu dapat 16 di bulan keempat. Di bulan kelima jadi 32. Di bulan keenam jadi 64. Karena kan bisnis untuk bisa dapat konsumen lebih banyak itu tidak mudah. Benar apa benar? Tidak mudah loh. Nah, dengan kode referral, member get member, enterpriser get enterpriser, 64 orang ini kalau dia belanja 900 BV aja satu bulan gitu ya. Madu Propoelix buat anaknya gitu ya. Maka kita akan dapat income, kan bagi hasilnya 5%. Ya, ini kalau 5% loh. Kalau 25%, lebih banyak lagi. Ini hitungan kecil lah ya, 5% dapat 2,8 juta. Jadi 6 bulan itu kita udah bisa dapat HDI gratis, bahkan berlebih duitnya. Coba kita konsisten 1 tahun, dari 64 jadi 128, 128 jadi 256, jadi 512, 512 jadi 1024, 1024 jadi 2048. Di bulan ke-12 kita bisa punya rekan kerja atau konsumen 4096. Bayangkan kalau 4000 orang ini beli 900.000 aja satu bulan. Maka kita punya komisi itu sampai 184 juta. Itu kalau semua beli ya. Ya jelek-jeleknya anggaplah 10% gitu ya. 10% yang belanja, kita masih bisa dapat income tiap bulan tuh 18 juta. Aduh, rekan-rekan, ini hal yang luar biasa ya. Yang waktu saya tahu ini langsung saya, ternyata kita bisa dapat benefit sebanyak ini di HDI. Nah, ingin tahu lebih banyak, langsung chat rekan yang mengundang Anda. Anda juga bisa ikutin Hero Startup. Atau hitung-hitungannya gimana sih Bu? Detailnya bisa ikut Commission One Plan ya. Wah, jadi manfaatkan ya promonya ya. Dan tentunya ya, nggak cuman dapat sehat kalau di HDI, kita juga punya banyak ilmu ya Bu Laura ya. Khususnya di Heroes Enterprise Gathering. Setiap bulan Heroes berbagi 2 materi yang kita bisa dapetin, yang rekan-rekan bisa manfaatkan. Nah, di bulan September ini ya, di bulan September ini rekan-rekan, Heroes Next apa nih bahasannya nih ya? Bu Laura udah tahu belum bocorannya? Aku izin untuk sharing ya supaya jangan sampai kelewat. Ya, aku izin sharing ya teman-teman ya. Bentar. Kita akan ada Heroes Gathering lagi itu di Nah, ini sebelumnya ya nih teman-teman, kalau mungkin ada yang Related nih sama yang tadi kita bahas juga nih, betul betul betul. Nah, kesulitan kita. benar. Dah, tadi kan sebenarnya Bu Laura sudah sharing tuh materinya udah banyak sebenarnya yang dibagikan Bu Laura gitu ya. Anda bisa kalau misalkan lagi santai atau mungkin sambil masak, sambil nyetrika, Anda buka Heroes di YouTube ya, untuk lihat materi-materi Heroes Expert Talk kita. Ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang finansial, ada yang tentang parenting. Ya, itu Anda bisa ikutin gitu ya. Dan di Telegram, kalau Anda mau dapat konten-kontennya bisa join di sini ya, langsung di screenshot, di scan, masuk ke Heroes HDI Telegram dan Heroes HDI YouTube. Nah, kemudian next Heroes Expert Talk kita di Jumat 26 September. Ayo
Langsung ditandain kalendernya ya. Kenapa? Karena ada Dokter Monik Novita yang mau sharing tentang mindful eating. Aduh, relate banget ya. Hari ini kita belajar tentang healthy kids, tapi gimana menumbuhkan mindful eating. Apa sih dia maksudnya mindful eating? Nah, kadang-kadang kita itu ya, Bu Laura, sebagai emak-emak, sering nggak sih ngelihat anak-anak itu tuh makan itu tuh ya kayaknya pokok makan aja. Benar, Pokok benar. makan aja. Yang penting habis. Kadang kita juga mau cepetnya aja nih kalau kita ngebahas ini bisa lama ya. Tapi next Hmm. 2 minggu lagi Dokter Monik akan share gimana kitanya sendiri punya mindful eating artinya kita tuh makan dengan seluruh kesadaran sehingga kita bisa benar-benar menikmati sehingga kita bisa benar-benar merasakan sehatnya gitu ya Bu Laura ya. Jadi makan itu Terus bisa bukan modeling deh ke anak, ya kan? betul betul betul. Dan nanti kenapa sih harus makan seperti itu dari sisi medisnya gitu kan. Nah, itu nanti kita akan belajar di akhir bulan ini ya rekan-rekan ya. Nah, Bu Laura ada yang kirim pertanyaan nggak ke Bu Laura? Ya, aman. Weh, aman semua ya. Kayaknya udah langsung nggak sabar untuk praktek ya Bu Laura ya. Nah, praktek. Oh, ini Eh, ada yang baru nulis. muncul. Oke, saya coba bacain ya dari Hmm. Ci Yeni. Sebentar, nggak kelihatan. Bu Laura, untuk dukungan emosional ke anak ketika anak mengalami kesedihan misalnya. Ketika kecil kita suka memeluk, mencium, dan mengelus kepalanya. Tetapi ketika anak sudah remaja dan dewasa, apakah masih wajar kita lakukan hal tersebut? Aduh, Ci Yeni kok sama ya sama aku ya. Kita kita emak-emak yang anaknya udah mulai puber-puber gitu. Nah, kayak gitu tuh gimana Bu Laura? Kita masih aduh namanya emak-emak ya di mata emak itu anaknya biar lebih gede dia, tetap aja dia tuh baby kita. Masih pengennya tuh Prinsipnya, dielus. prinsipnya kalau anaknya masih nggak apa-apa, ya go for it. Oh, Berarti tapi kalau anaknya anaknya udah nyaman. nggak nyaman ya, baru Kalau anaknya nggak nyaman, ya kita cari cara lain, gitu. Misalnya hmm. hanya dengan menepuk atau dengan ngomong, aku ada di sini ya, kalau kamu perlu aku, gitu. Tapi kalau dia masih nyaman dipeluk, nggak apa-apa. Peluk itu sampai Dinikmatin. dewasa pun nggak apa-apa. Selama anaknya masih nyaman pokoknya. Kalau misalnya itu nggak apa-apa. Wajar kok, wajar. Yang nggak Oke. wajar kalau dia nyari pelukan dari mana gitu ya, bukan dari kita. Nah, deg-degan deh kita. Iya, 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 iya. Ya, mungkin kalau anaknya sudah besar, kadang ada yang udah nggak mau ya. Nah, Anaknya kalau udah anak malu. udah malu nggak nyaman, ya udah, berarti kita cari cara lain gitu. Iya, Bisa, iya, iya. tapi kalau udah agak besar kita bisa diskusi ya sama anak kamu nyamannya gimana. Yang penting kamu tahu mama ada di sini untuk kamu gitu. Jadi Iya. lebih banyak kata-katanya atau misalnya hanya menepuk pundak tadi kan gitu. Oke, oke, oke. Jadi Dan memang tawarkan tuh juga nggak apa-apa misalnya. Kalau misalnya gimana banget, tapi kalau kamu masih mau peluk boleh loh gitu. Mama selalu mau kok peluk kamu misalnya gitu. Jadi kadang tuh mereka gengsi, tapi sebenarnya butuh. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun mereka nolak, sesekali ada omongan kalau mau peluk mama apa it's okay gitu. I can hug you gitu. Nggak apa-apa. Tetap ditawarkan. Karena ya sebenarnya artinya mereka memang kita siap sedia ya untuk kenyamanan mereka sesuai dengan mereka maunya gimana. Karena memang kalau makin besar mereka udah agak malu ya dekat-dekat sama kita. Apalagi sama kalau di depan teman-temannya ya, teman-teman ya kalau yang udah remaja-remaja tuh, aduh digandeng mamanya jadi udah di kibas. dalam rumah aja kalau mau peluk tuh di dalam rumah Betul. jangan di luar Di rumah. kamar. Apalagi di mall. Aduh, udah gak mau mereka. Udah nggak mau digandeng aja udah nggak mau. Ya, itu artinya anak kita sudah makin dewasa, Cie. Jadi buat bunda-bunda di sini yang anaknya masih ngelendot-ngelendot, ya dinikmatin ya. Karena ada masanya mereka udah nggak mau lagi. Betul. Dan di saat itu tuh sebenarnya kualitas parenting kita yang diuji ya. Gimana selama ini parenting kita berhasil sama mereka ketika mereka mulai pisah sama kita. Kalau ngomongin ini kita nggak habis ini Bu Makanya Laura ya. nabung dulu. Pokoknya ditabung dulu selama masih SD gitu kan. SD ke Tuh, bawah
tabung terus. Betul betul betul. Aduh, ayah bunda di sini seru sekali ya obrolan malam hari ini dan ayah bunda yang masih bertahan luar biasa dan kiranya apa yang kami bagikan boleh bermanfaat ya Bu Laura ya. Ya, Dan kita mohon maaf juga kalau misalkan ada celotehan kita yang kurang berkenan ya buat bunda-bunda, ayah-ayah di sini. Semuanya bisa berkenan dimaafkan. Kita juga berdoa apa yang dibagikan boleh bermanfaat, boleh kita praktekin bareng-bareng. Kita ketemu lagi di Heroes Expert Talk 2 minggu lagi gitu ya. Di acara yang lebih seru dan di event-event lain yang lebih seru. Terima kasih semuanya. ya, Salam sehat, salam sukacita dan penuh berkat buat Heroes Family semua. Bye bye bye. bye, thank you. Thank you, thank you.